Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat, baik itu kenikmatan jasmani maupun nikmat rohani. Yang lebih utama adalah nikmat Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan hari pertama pada kegiatan Sematren Ramadan Virtual 21 di SMA Negeri 1 Kota Cirebon, yang mana jatuh pada hari Senin tanggal 19 April 2021. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini, baik itu puasanya, salat tarawihnya, maupun ibadah yang lainnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan menyampaikan materi yang pertama pada kegiatan Sematren Ramadan Virtual 21 di SMA Negeri 1 Kota Cirebon, yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Wirto dengan tema akidah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada peserta Sematren, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Cirebon yang Bapak banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, iman dan Islam, sehingga pada Ramadan tahun sekarang ini, yaitu memasuki tahun yang kedua di masa pandemi ini, kita masih oleh Allah diberi kesempatan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Dan di bulan yang mulia ini kami ngajak juga kepada para siswa, juga kepada para guru SMA Negeri 1 Kota Cirebon, ayo bersama-sama bersemangat dalam ibadah. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan ini Allah istimewakan, yaitu dengan melipat gandakan amal ibadah kita, pahalanya, dan juga berikan ampunan kepada siapa yang telah berbuat khilaf. Kita manusia tempatnya berbuat khilaf. Hadirin siswa-siswi serta Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah SMA 1 Negeri Kota Cirebon pada hari ini telah melaksanakan atau sedang melaksanakan pembukaan pesantren kilat yang tadi sudah dibuka langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dr. Bendy MM. Sekarang memasuki materi, yaitu tentang akidah. Akidah di bulan Ramadan yang bersamaan dengan masa pandemi tentunya. Di awal tadi surat saya bacakan Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Para siswa, panggilan Allah yang ada di sini, yang dipanggil adalah yang amanu.
Wahai orang-orang yang beriman. Biasanya kalau panggilannya orang yang beriman, sedikit ada beban dalam melaksanakan perintahnya. Karena selain orang yang beriman, serasa berat. Apalagi kebiasaan kenyang terus harian, ini harus kempong keseharian. Maka suatu perbuatan yang berat. Maka disuruh di sini, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berpuasa adalah sesuatu yang sangat berat. Kalau keyakinannya tidak full kepada Allah, sangat berat sekali. Buktinya jangankan sebulan, ada anjuran puasa sunnah yang seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Sungguh sangat jarang orang yang bisa melakukan. Sampai kemudian adalah kalau setiap minggu, setiap Kamis dan Senin dan Kamis tidak bisa. Agama juga menyodorkan puasa sunnah di pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Setiap bulan 6 puasa pun jarang sekali yang melaksanakan. Kalau tidak kuat iman betul, sangat berat bagi kita. Oleh karena itu, hendaknya puasa yang kita lakukan sebulan ini akan berbuah nanti selepas Ramadan. Selepas Ramadan ada tawaran lagi, yaitu berpuasa Syawal 6 hari mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 7 puasa Syawal. Yuk, setelah kita 1 bulan puasa, orang yang berimannya kuat, masa kita nggak bisa puasa bulan Syawal yang 6 hari, yang 7 hari, yang 6 hari, maaf ya. Kemudian setelah puasa 6 hari Syawal, juga ada tawaran lagi nanti. Di bulan Dzulhijjah ada disunahkan lagi puasa. Ada yang dari tanggal 1 sampai tanggal 9, 10, tanggal 8, 9, maaf, ada puasa sunnah. Nah, setelah kita mengikuti puasa wajib sebulan, kemudian ada tawaran 6 hari, kemudian ada bulan-bulan tertentu juga kita disunahkan puasa. Harian pun ada, jangan lupa. Insya Allah pada saatnya puasa Ramadan yang akan datang, kalau sudah dilatih dengan puasa-puasa sunnah, akan terasa ringan puasa kita. Puasa sunnah kita akan terasa ringan. Tapi kalau puasa Ramadannya saja berat, apalagi sunnah-sunnahnya. Hadirin yang berbahagia. Kemudian apa sih tujuan puasa di sini? La'allakum tattaqun, agar ada peningkatan dalam kebaikan menjalankan agama, yaitu takwa. Senantiasa melaksanakan kewajibannya dan menjauhi larangannya. Orang yang berpuasa insya Allah mudah untuk dinasehati kebaikan, mudah untuk dicegah melakukan kejahatan, mudah dicegah, dan mudah juga diajak untuk berbuat baik. Karena apa? Puasanya sah, puasanya berbuah pahala, maka juga akan membawa keringanan-keringanan ibadah berikutnya. Oleh karena itu, di dalam puasa di masa pandemi ini, tadi dikatakan oleh judul bahwa bagaimana berpuasa dikaitkan akidah kita dengan puasa ini. Kita lihat di masa pandemi ini banyak sekali sholat yang tadinya bisa berdempetan, sekarang harus direnggangkan. Yang akrab dan ramah kita kalau bertemu dengan sesama, ya laki-laki sama laki-laki, berjabatan tangan. Sekarang jabatannya bukan pakai telapak tangan, pakai sikut. Subhanallah. Kenapa? Dalam menyikapi COVID ini ada 2 kubu yang ekstrim. Yang pertama, kubu yang setengah percaya setengah tidak. Yang penting kita tawakan sama Allah, nggak mau pakai masker.
biasa saja, seakan-akan tidak ada apa-apa. Ini kubu yang ekstrim. Ada lagi yang kubu sangat berhati-hati, kemudian jadinya salaman tidak mau, ke masjid takut, berdekatan dengan orang takut. Ini memang ini kejadian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikuti protokol kesehatan. Masker dipakai, jaga jarak secukupnya. Kemudian tetap kita sisakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalam sanlat ini atau pesantren kilat ini, kami sebagai pembina Rafis atau ketua sanlat ini menganjurkan kepada kalian semuanya yang sekiranya bisa datang ke masjid dengan protokol kesehatan ketat, silakan datang ke masjid, tarawih di masjid. Tentunya mengindahkan aturan yang ada di masjid, misalkan jaga jarak dan sebagainya. Kemudian yang tidak mendapatkan izin dari orang tuanya atau memang lagi masanya masa zona merah, tidak salah, kalian bisa tarawih di rumah dengan keluarga. Yang jelas untuk menyikapi tentang adanya wabah harus ditanamkan iman yang mantap. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa juga diwajibkan ya bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kewajiban ini datangnya dari Allah. Jangan sampai umpamanya gara-gara masa pandemi adalah puasa kita sampai jam 12 saja, atau adalah kita ngurung seharian di rumah, takut keluar, takut ke masjid, takut kemana-mana, saking takutnya kepada corona. Di satu sisi kita berhati-hati, jangan kegampang dengan pandemi ini, dan juga jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Akan jadi serba ketakutan kita. Sholat di masjid takut, salaman dengan orang takut, segala takut. Akhirnya apa? Nilai-nilai ibadah yang ketat biasa dilakukan oleh kita timbul keraguan. Karena apa? Dibayang-bayangi oleh virus corona. Corona ciptaan Allah. Perlu kita yakini adanya, segala penyakit pasti ada obatnya. Dan kita semuanya berharap agar corona cepat berlalu, kemudian kita pun agar bisa melakukan aktivitas keagamaan sebagaimana mestinya. Sholat bisa kita dekat kembali, rapatkan, luruskan barisannya. Masjid dibuka dengan enaknya, kita zikir dan sebagainya. Kemudian keharmonisan pertemuan kita antar saudara dan antar teman bisa terjalin kembali dengan saling berjabat tangan kalau corona sudah tidak ada. Kalau sekarang mari kita waspada saja dan tetap kita ibadah mohon kepada Allah di bulan Ramadan ini. Maka sebagian ulama mengatakan di sini ata Ramadhanu mazra'atal ibad bitadhhiril qulubi minal fasad. Ramadan telah datang sebagai ladang bagi para hamba untuk mensucikan hati dari segala kerusakan. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Cirebon yang berbahagia, artinya apa Ramadan? Mazra'ah, tempat menanam. Apalagi kalau kita rajin beramal baik dilipat gandakan, maka tanamkan semangat ibadah kita di bulan Ramadan. Yang biasanya susah untuk sholat witir keseharian, di bulan Ramadan ada kesempatan pembiasaan witir, yaitu di akhir sholat tarawih. Jangan hanya melakukan witir pada sholat tarawih saja, sehari-harinya tidak kita lakukan. Semua amalan Ramadan yang kita terus semangat untuk menjalankannya harus ada bekas selepas Ramadan. Tadi sudah saya sampaikan, 1 bulan Ramadan puasa wajib, insya Allah ciri-ciri orang yang puasanya qabul, yang diterima oleh Allah, pasti akan menganggap ringan 6 hari setelah Ramadan, yaitu puasa Syawal. Setelah puasa Syawal kita bisa melakukan dan melaksanakan, insya Allah yang seminggu hanya 2 kali, Senin akan ada berbuah, akan kita bisa lakukan kembali. Kemudian terus diintai setiap bulannya. Kapan tanggal 13, 14, 15 kami akan berpuasa bid. Terus diintai. Itulah buah daripada puasa. Buah daripada sholat tarawih.
Ada yang 8 rakaat plus witir 3 jadi 11. Ada yang 20 rakaat plus witir 3 jadi 23. Ayo, tarawih yang 23 kita bisa kok. Apalagi ba'diyah qobliyah ringan. Apalagi hanya sholat tahajud 2 rakaat minimal ringan. Insya Allah. Sehingga sholat tarawihnya di bulan Ramadan ini akan juga berbuah ya, pada rakaat-rakaat sholat setelah Ramadan. Biasakan sholat witir minimal. Biasakan sholat tarawih diganti dengan sholat malam hajat, tahajud, sholat tasbih. Itulah buah daripada sholat tarawih kita yang 1 bulan kita kerjakan. Jangan kita melaksanakan sholat tarawih 23 mantap sebulan full. Begitu lepas Ramadan, tarawihnya tidak berbekas dengan tahajud, tarawihnya tidak berbekas dengan hajat di malam hari. Perlu dipertanyakan ya. Oleh karena itu kami mengajak kepada siswa dan SMA 1 Kota Cirebon, yuk bersama-sama di momen tarawih dengan sholatnya sholat tarawih ini akan ada kemudahan sholat malam di luar bulan puasa. Biasakan tahajud di malam hari, sholat tasbih, sholat hajat, istikharah kita lakukan. Kemudian di bulan Ramadan juga ada kebiasaan yang sangat dianjurkan, yaitu membaca Al-Quran atau tadarus. Tadi sudah di dalam kegiatan pesantren ada dianjurkan siswa membaca Al-Quran. Yang belum bisa umat Islam membaca Al-Quran, kesempatan untuk belajar Al-Quran melalui Iqra. Kalau memang belum bisa baca Al-Quran, dari dulu kami sudah menawarkan kepada anak-anak, silakan belajar sama kita, sama saya bantu akan membaca Al-Quran dengan membaca Iqra. Jangan sampai lepas dari lulus dari SMA 1 tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Dan ini tugas orang tua juga. Kenapa? Pelajaran-pelajaran yang lain bisa dileskan, matematik les, fisika les, bahasa Inggris les, apa les. Kenapa anaknya sendiri tidak bisa baca Quran kita biarkan? Apa sudah tidak peduli dengan agama kita? Padahal Al-Quran adalah sumber hukum Islam. Bagaimana kita dikatakan orang yang bertakwa, yang punya kualitas ibadah yang prima, kalau kita tidak tahu Al-Quran? Apatah lagi isinya, bacanya saja enggak bisa. Ini prihatin umat Islam ini ya. Jadi punten, ayo yang belum bisa baca jangan malu, masih ada kesempatan. Kita belajar dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Kalau memang mengalami kesulitan, silakan menghubungi pembina kerohanian SMA Cirebon. Insya Allah di sekolah biasa kami menerima anak-anak yang mau belajar Al-Quran sama kita. Ataupun di rumah juga ada majelis. Di sini di rumah ada majelis, itu tempat anak-anak belajar Al-Quran. Dari mulai jam 4 sore, kemudian habis maghrib sampai dengan isya. Silakan dimanfaatkan ya, majelis-majelis ilmu, apalagi ini Al-Quran bagi umat Islam yang sangat dianjurkan di dalam bulan puasa ini. Ya minimal khatam 1 kali minimal dihatamkan. Dan di SMA 1 alhamdulillah ada program baik sekali, yaitu tadarus ya, membaca Al-Quran dengan terjemahannya ya, yang setiap hari guru-guru kita alhamdulillah ikut menyemarakan Ramadan dengan membaca Al-Quran serta terjemahan. Oleh karena itu sekali lagi kami ngajak di bulan Ramadan ini, yuk tanamkan ya, ibarat mazra'ah itu tanaman, ditanam kebaikan-kebaikan. Kemudian juga di dalam bulan Ramadan ini dianjurkan kita harus banyak menanam sedekah. Karena apa? Biasanya orang itu rame-rame sedekah di bulan Ramadan ya, memberikan takjil di masjid-masjid. Ayo kita ikuti hari-hari biasa di luar Ramadan. Sekarang lagi musim Jumat berkah. Di mana-mana masjid kadang ada ya yang secara langsung masyarakat menyumbang nasi kotak di masjid.
kebiasaan Ramadan baik ini, kita harus ada buah kebiasaan infak atau sedekah nasi. Silakan kita pikirkan bersama agar kebiasaan Ramadan yang baik ini akan ada tindak lanjutnya. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita memasuki fase ketiga. Sekarang puasa kita sudah 6 hari semenjak kita bulan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang Senin, berarti yang ke-7. Mudah-mudahan 10 hari pertama yang kita lewati ini betul-betul dimanfaatkan untuk beribadah. Kemudian selanjutnya kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri Kota Cirebon, Abah doakan semoga bisa mengikuti sematren ini sampai akhir. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, sebaiknya langsung tanya ke Abah atau ke Pak Fajri, ya. Sebelum kalian spekulasi menjawab atau mengerjakan sesuatu. Pada dasarnya kami ingin meringankan tugas kalian di bulan Ramadan ini, tapi juga jangan mengentengkan di Ramadan ini. Artinya kita sungguh-sungguh ayo beribadah di Ramadan ini agar apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, sedekahnya, puasanya, sholat sunnahnya akan mengantarkan kita la'allakum tattaqun. Kiranya untuk materi hari pertama sematren ini apa cukupkan sekian saja, dan mohon maaf sebetulnya untuk materi yang pertama disampaikan oleh Ibu Nurianti karena beliau sedang juga sibuk ya di sekolah mendampingi anak-anak yang ikut semantren yang ada di Semansa, sehingga beliau menyerahkan materi yang pertama disampaikan oleh Abah. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa membekali kalian untuk semangat beribadah, khususnya ikhlas melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian keikhlasan puasa Ramadan ini akan berbuah meringankan puasa sunnah selepas Ramadan. Kemudian sholat tarawih yang kita setiap malam kita kerjakan juga akan berbuah dengan mudah mengamalkan sholat sunnah-sunnah di luar Ramadan. Kemudian sedekah yang mungkin kita sering melaksanakan di bulan Ramadan juga akan berbuah ringan sedekah di luar Ramadan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan pemaparan materi yang pertama pada kegiatan sematren Ramadan Virtual 21 di SMA Negeri 1 Kota Cirebon yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Wirto. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan kita lebih berkah di bulan Ramadan ini dengan ilmu yang bermanfaat, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita dalam menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Demikian pertemuan kali ini, kami sampaikan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kami mohon maaf atas kekurangannya, kekhilafannya, ataupun keterlambatan dalam memberikan materi dari video ini. Kita tutup pertemuan ini dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.